Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat meskipun tahun ajaran baru masih dimulai dengan daring. Kali ini kita akan membahas tentang mengenal bimbingan dan konseling di tingkat SMP. Apa sih bimbingan dan konseling itu? Bimbingan dan konseling, atau biasa disebut dengan BK, berasal dari dua kata bahasa Inggris yaitu guidance dan counseling. Guidance artinya memandu, mengarahkan, atau mengelola. Maknanya adalah proses pemberian bantuan oleh guru BK kepada siswa untuk mengoptimalkan kemampuan diri, misalnya hobi yang disuka atau bakat minat yang dimiliki oleh setiap siswa. Konseling artinya proses pemberian bantuan yang diberikan oleh guru BK kepada siswa yang bertujuan untuk memahami masalah dan menyesuaikan diri terhadap masalah yang sedang dihadapi sehingga tercapailah kebahagiaan hidup. Proses konseling ini bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu secara bertatap muka langsung antara guru BK dan siswa atau secara virtual. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa bimbingan dan konseling adalah layanan bantuan yang dilakukan oleh guru BK untuk memfasilitasi kemandirian perkembangan siswa secara optimal dan dapat dilakukan secara bertatap muka langsung atau secara virtual. Maksudnya gimana sih? Baik, begini nih contohnya. Siswa yang baru masuk jenjang SMP di kelas 7 akan mengalami fase perkembangan yang berbeda dari jenjang sebelumnya di SD. Ia berada pada fase remaja dan akan mengalami perubahan fisik dan psikis dalam dirinya. Untuk contoh yang selanjutnya, siswa kelas 8 yang merasa minder karena belum memiliki prestasi dan belum tahu apa potensi yang ia miliki. Ini bukan fase yang mudah. Siswa bisa saja merasa bingung atau malah nggak tahu apa yang harus dilakukan. Nah, di sini BK hadir memberi layanan bantuan kepada siswa. Dalam dunia pendidikan, BK memiliki 4 bidang layanan, yaitu bidang pribadi, bidang sosial, bidang belajar, dan bidang karir. Agar mudah dipahami, Ibu di sini akan menjelaskan, yaitu yang pertama, bidang pribadi. Bidang pribadi ini adalah bidang layanan BK yang membantu siswa dalam memahami, menilai, dan mengembangkan bakat, minat, serta kehidupan yang berkarakter beragama sesuai dengan karakteristik kepribadian. Yang kedua, ada bidang sosial. Bidang ini yaitu bidang layanan BK yang membantu siswa memahami dan menilai serta mengembangkan kemampuan hubungan sosial yang sehat dan berkarakter dengan teman sebaya, anggota keluarga, dan masyarakat. Yang ketiga, ada bidang belajar. Bidang ini yaitu bidang layanan BK yang membantu siswa mengembangkan kemampuan belajar sesuai dengan arah minatnya, disiplin, mandiri, dan meraih prestasi. Yang terakhir, ada bidang karir. Bidang layanan ini adalah bidang layanan BK yang membantu siswa memahami dan menilai informasi, serta memilih dan mengambil keputusan arah karir secara jelas. Dengan adanya BK di sekolah, apa sih manfaat BK? Nah, manfaat yang pertama dapat menurunkan bahkan menghilangkan tingkat stres dan depresi yang dialami siswa karena siswa dibantu untuk mencari sumber stres dan mencari cara penyelesaian terbaik dari masalah tersebut. Yang kedua, siswa jadi fokus belajar dan berprestasi.
BK membantu siswa dengan masalah yang dihadapinya. Dengan begitu, siswa dapat mengeksplor bakat minat dan dapat meraih prestasinya. Manfaat yang ketiga, menjadikan pribadi siswa yang lebih baik dan bahagia. Karena guru BK membantu siswa untuk memahami sekaligus menerima setiap sisi yang ada di dalam diri orang lain, sehingga siswa dapat membangun hubungan harmonis dengan orang lain dan dapat berdamai dengan diri sendiri. Menarik bukan pembahasan tentang BK itu apa, layanan BK itu apa, dan manfaat BK di sekolah itu seperti apa. Sebelum Ibu akhiri materi ini, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang kesalahpahaman terhadap BK di sekolah. Yang pertama, BK itu selalu dicap sebagai polisi sekolah. Karena siswa yang bermasalah atau melanggar aturan, guru BK lah yang menghukumnya, padahal tidak demikian. Kesalahpahaman yang kedua yaitu siswa yang masuk di ruang BK pasti siswa yang bermasalah. No, yang masuk di ruang BK itu tidak hanya siswa yang bermasalah, siswa yang ingin curhat, yang ingin berbagi cerita, bisa masuk di ruang BK untuk berbagi cerita dengan guru BK. Yang jelas, guru BK itu adalah guru sekaligus orang tua kalian di sekolah, guru yang menyenangkan, guru yang membantu siswa mengenali dirinya, guru yang harus mengetahui segala hal, dan guru yang sempurna. Amin. Alhamdulillah, pembahasan materi ini sudah berakhir. Semoga yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan Ibu mau bilang bahwa kalian semua anak-anak hebat karena kalian berada di masa yang serba terbatas ini. Belajar secara online yang menuntut kalian semua harus bisa dan mampu untuk beradaptasi dengan kebiasaan baru dalam proses pembelajaran. Sekali lagi, tetap semangat untuk kalian semua karena masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan.